What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Kaskai Gibran dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan jaringan-jaringan yang ada di dalam pohon mangga. Mangifera indica atau biasa kita sebut sebagai mangga merupakan nama buah sekaligus pohon yang termasuk ke dalam marga Mangifera dan suku Anardiaceae serta memiliki sekitar 35-40 anggota. Nah, pohon mangga atau Mangifera indica, dia itu termasuk tumbuhan dikotil. Mengapa termasuk tumbuhan dikotil? Karena dia memiliki daun menyirip. Hah? Daun menyirip? Kenapa bisa dibilang daun menyirip? Karena daun menyirip atau penninervis adalah daun tengah tulang yang tersusun seperti sirip ikan yang termasuk sistem gerak pada hewan. Kemudian, dari ibu tulang tersebut, keluarlah anak-anak tulang yang tersusun seperti sirip ikan. Nah, yang di tengah itu adalah tulang daun yang menyerupai seperti sirip ikan. Tulang daun tersebut nantinya akan menyalurkan zat makanan yang diperolehnya dari daun tersebut untuk disalurkan ke semua bagian dari tumbuhan itu sendiri. Next. Yang kedua, pohon mangga memiliki batang yang bercabang. Nih, di sini kita lihat bahwa mangga itu memiliki batang yang bercabang. Next. Yang ketiga, ada akar. Jika daunnya menyirip, sudah pasti akarnya itu adalah akar tunggang. Nah, contoh akar tunggang itu seperti ini. Next. Yang keempat, ada bunga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bunga mangga. Bunga mangga atau disebut sebagai bruma satu atau monoecious merupakan bunga majemuk yang berkarang dalam mulai bercabang banyak di ujung ranting. Bunga-bunga dalam karangan berkelamin campuran. Ada yang jantan dan ada yang pula hermafrodit. Nah, bunga ini besarnya sekitar 6-8 mm. Bunga jantan lebih banyak daripada bunga hermafrodit. Dan jumlah bunga hermafrodit inilah yang menentukan terbentuknya buah. Terus ada bunga mangga biasanya bertangkai pendek, jarang sekali yang bertangkai panjang, dan berbau harum. Kelopak bunga biasanya bertaju 5. Demikian juga mahkota bunga terdiri dari 5. Tetapi kadang-kadang ada 4, ada 8. Nah, contoh bunga itu seperti ini. Nah, kita baru saja membahas bagian luar dari pohon mangga. Nah, baru bagian luar loh. Kita akan membahas lagi bagian dalam dari pohon mangga, yaitu jaringannya. Next. Jaringan meristem itu menyebabkan bertambah tingginya dan lebarnya suatu tanaman. Nah, meristem sekunder juga menyebabkan bertambah tingginya batang dan panjangnya akar. Yang kedua, jaringan meristem apikal. Jaringan ini terdapat di ujung batang maupun di ujung akarnya. Hal itu menyebabkan bertambahnya panjang akar maupun batang suatu pohon. Nah, ini adalah contoh meristem apikal di ujung batang. Dan ini contoh meristem apikal di ujung akar. Yang ketiga, ada jaringan intercalar. Jaringan ini menyebabkan terjadinya proses pembentukan bunga pada suatu tanaman. Yang kedua, ada jaringan permanen. Nah, jaringan yang tersusun dari lapisan-lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, daun, batang, bunga, buah, dan biji. Nah, jaringan permanen terdapat 2 jenis jaringan, ada epidermis dan parenkim. Next. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, buah, daun, batang, dan biji. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar bahwa epidermis itu menutupi sel-sel jaringan yang ada di dalam tubuh tumbuhan seperti parenkim, xilem, dan floem. Next. Yang kedua ada parenkim. Adalah suatu jaringan yang dibentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan juga dengan fisiologi yang bervariasi. Nah, kita bisa lihat di contoh gambar seperti ini.
Jaringan parenkim itu berada di tengah-tengah antara epidermis dan empulur. Nah, parenkim ini ada dua, ada palisade dan spons. Nah, di tengah-tengah parenkim itu juga terdapat ada xilem dan floem. Sekian pembahasan saya mengenai bagian pada tumbuhan dan jaringan dalam pada tumbuhan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Kaskai Gibran, pamit undur diri.